Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Baiklah anak-anak, pada saat pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau lingkupi kami, mampukan kami untuk memahaminya, dan biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pengucapan syukur kami, haleluya, amin. Baiklah anak-anak yang Ibu kasihi, pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Kita akan melihat hal yang pertama atau tema yang pertama, yaitu tentang dosa. Dosa manusia pertama kali muncul pada peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka jatuh dalam dosa karena mereka tidak taat kepada perintah Allah. Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, di situ menceritakan bagaimana awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Dosa berasal dari kata harmatia yang artinya meleset. Jadi dosa adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dosa adalah pemberontakan pada Allah. Hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia itu membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah, karena hidup manusia sudah tercemar. Ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan. Yang pertama, akibat dosa yang pertama yaitu dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suara Allah, mereka menjadi ketakutan dan mereka pun bersembunyi karena mereka takut bertemu dengan Allah. Dan yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Misalnya, kita memiliki perasaan yang bersalah ketika kita melakukan kesalahan. Meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. Contoh kecilnya kita misalnya berbohong kepada orang tua. Kita melakukan kesalahan terhadap orang tua kita, tapi kita tidak mengakuinya dan kita terbawa terus oleh perasaan bersalah. Yang ketiga, itu adalah dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama pun menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Terjadi pertikaian yang sering diikuti oleh kekerasan dan peperangan antar bangsa. Rusaknya hubungan antara manusia dan alam mengakibatkan manusia mengeksploitasi dalam dan merusaknya. Hidup manusia menjadi terancam oleh alam yang rusak. Misalnya, pengundulan hutan yang berperan sebagai humus, penahan air hujan, akibatnya terjadi banjir yang merugikan manusia. Jika terjadi dalam skala besar, banjir dapat merenggut jiwa manusia tersebut. Jadi itu adalah 3 akibat dosa. Jadi apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang berontak melawan Allah. Maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus.
Tidak ada jalan lain selain Allah menolong yang jatuh ke dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, kita bisa melihat itu di dalam Roma pasal 5 ayat 6 dan 8. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Itu. Selanjutnya kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Jadi di sini kita ada dua makna pertobatan. Yang pertama itu secara umum, berbalik dari tingkah laku yang jahat dan beralih pada tingkah laku yang baik. Dan secara yang kedua, makna yang kedua secara iman Kristen. Hidup yang awalnya tidak mengenal Tuhan Yesus berubah menjadi percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Ini adalah makna dari pertobatan. Selanjutnya, pentingnya pertobatan. Mengapa pertobatan itu penting? Pertobatan itu sangat penting karena pertobatan itu menghasilkan yang namanya pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan menghasilkan pemulihan. Yang ketiga, pertobatan menghasilkan keselamatan. Jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup di dalam iman itu artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan kita setiap harinya. Jadi penting untuk memahami bahwa pertobatan itu bukan hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan keselamatan selain Dia, Allah yang kita sembah. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Berbalik dari dosa merupakan salah satu dari hasil pertobatan yang sejati, berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius memberitakan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa mereka. Lakukan yang pertama adalah Petrus menyangkal Yesus, kemudian menyesal dan malu, dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya. Orang yang kedua ialah Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berbuat dosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Namun Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakannya negatif, yaitu membunuh diri. Motivasi bertobat Petrus dan Yudas berbeda. Akibatnya juga berbeda. Petrus menyesal dan malu, kemudian ia ingin benar-benar bertobat dan dipulihkan. Sedangkan Yudas hanya menyesal bahwa ia menyebabkan Yesus dihukum mati. Dia tidak ingin atau menginginkan yang namanya pemulihan. Setiap orang yang bertobat hendaknya memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan, serta pada akhirnya diselamatkan. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Simpulannya, dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami yang namanya kematian rohani. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan, pemulihan hubungan dengan Allah supaya diselamatkan. Manusia perlu mengakui dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Jadi itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya Ibu berharap bahwa anak-anak bisa memahami akan arti dosa dan pertobatan, dan biarlah materi kita pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah apa yang kita pelajari semuanya kita pahami, dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Oke, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menjaga kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk lebih dalam lagi memahaminya. Berkati kami semua ya Tuhan, dan biarlah kami senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Ini aku ucapkan syukur kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, sekian materi dari Ibu ucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.